Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Alif Aljarona, absen 21 dari Desa Lamahabang. Saya Adam Tegar Alam, absen 1 dari Desa Sigong. Saya Sulaiman Hadi Permana, absen 32 dari Desa Lamahabang. Saya Karlina Gustiningsi, absen 16 dari Desa Lamabang. Saya Tia Puspita Dewi, nomor absen 33 dari Desa Lamabang. Di sini kami membuat produk bioteknologi yaitu roti. Selamat menyaksikan proses pembuatannya. Halo teman-teman semua, sebelum ke proses pembuatannya, pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan dengan bersih. Tentunya menggunakan air yang mengalir dan sabun cuci tangan. Mengapa kita harus cuci tangan? Yaitu agar tangan kita bersih dari kuman dan kotoran-kotoran yang ada, sehingga akan menghasilkan produk bioteknologi yang steril dan tentunya aman untuk dikonsumsi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti yaitu yang pertama ada 500 gram tepung terigu protein tinggi, 80 gram susu bubuk, 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh garam, 1 butir telur yang sudah dikocok lepas, setengah saset ragi vermipan, 80 gram butter, selai coklat secukupnya, 225 ml susu cair hangat. Proses yang pertama yaitu mengaktifkan ragi dengan cara mencampurkan 100 ml susu cair hangat, lalu setengah saset ragi dan 1 sendok teh gula. Kemudian aduk sampai rata. Perlu diingat untuk mengaktifkan ragi ini diperlukan susu cair yang hangat ya, jangan susu cair yang panas karena raginya nanti akan mati dan tidak akan berkembang. Begitu juga jika susu cairnya itu dingin, ragi tidak akan berkembang. Proses ini ditujukan untuk mengetahui ragi itu masih bagus atau tidak. Jika raginya masih bagus, ia akan aktif dan akan berbuih. Proses ini ditunggu selama 5-7 menit ya teman-teman. Nah, bisa dilihat perkembangan raginya. Di situ raginya tandanya aktif karena sudah berbuih. Langsung saja ke proses pembuatannya yuk. Di sini bersama Tia yang akan mencampurkan semua bahan-bahannya. Yang pertama bahan-bahan cairnya nih. Tia mencampurkan ragi yang telah diaktifkan dan ditaruh ke wadah. Nah, di sini di gelasnya masih terdapat sisa-sisa raginya nih. Kita bersihkan menggunakan susu cair yang masih tersedia ya. Tapi jangan dihabiskan semuanya. Tuang perlahan ke dalam wadah yang telah disediakan agar tidak berceceran kemana-mana. Nah, setelah itu kita campurkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Eits, jangan diaduk dulu ya, kita bersihkan dulu. Selanjutnya kita masukkan 4 sendok makan gula pasir. Nah, baru kita campur semua bahan-bahan cairnya. Aduk dan kocok hingga merata ya. Nah, bahan-bahan cairnya sudah jadi nih. Selanjutnya kita akan mencampurkan bahan-bahan keringnya. Masukkan 500 gram tepung terigu. Langsung semuanya ya teman-teman. Jangan diaduk dulu, masih ada yang harus ditambahkan. Tambahkan 80 gram susu bubuk. Dan 2 sendok teh garam dapur. Lalu aduk. Halo, setelah Tia tadi sudah mencampurkan bahan-bahannya, di sini Aiman akan melanjutkan proses pembuatannya nih. Nah, untuk pembuatan roti ada 2 option. Yang pertama, kita bisa menggunakan mixer khusus pembuat roti atau menggunakan tangan. Seperti di sini Aiman akan menggunakan tangan untuk mencampurkan semua adonan rotinya. Nah, tentunya tangan kita harus steril ya dengan cara mencuci tangan seperti di awal tadi yang sudah Karlina contohkan, atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini Aiman langsung nih mencampurkan bahan-bahannya menggunakan tangan. Tentunya kukunya harus sudah bersih ya. Jangan panik teman-teman untuk mencampurkan adonannya. Di sini Aiman uleni terus dengan yakin dan tanpa ragu-ragu. Jangan panik karena memang tekstur awalnya seperti ini.
Dan di sini Aiman merasa adonannya masih agak terlalu keras nih dan harus menambahkan air matang sedikit demi sedikit. Nah, tambahkan airnya ya teman-teman dan terus uleni karena proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan tenaga yang cukup kuat juga loh. Uleni sampai tercampur rata ya. Nah, sudah lumayan tercampur rata, kita masukkan butternya nih. Butternya dimasukkan saat ini ya, jangan pas di awal tadi teman-teman. Setelah itu kita lanjut uleni menggunakan tangan. Jangan panik ya teman-teman, sebentar lagi adonannya akan jadi kok. Uleni terus dengan yakin dan sungguh-sungguh. Nah, tepung-tepung yang ada di tangan kalian dan butter sudah tidak ada lagi karena sudah menempel pada adonannya nih teman-teman. Terus uleni ya teman-teman, di sini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit nih. Aiman sampai ngos-ngosan. Tapi jangan khawatir, di sini aku pakai masker supaya bakterinya tidak jatuh ke adonannya. Adonannya sudah cukup cantik ya teman-teman. Setelah selesai menguleni rotinya, kita perlu 2 sendok makan minyak sayur. Nah, minyak sayurnya ini nantinya akan dioleskan di wadahnya nih. Nah, dilihat tekstur rotinya sudah fleksibel ya dan sudah cukup lentur. Nah, di sini minyak sayurnya akan diolesi ke wadahnya. Agar apa? Agar adonan roti dan wadahnya tidak akan lengket satu sama lain. Nah, sebelum diistirahatkan, adonannya harus dibulet-buletin dulu ya teman-teman. Usahakan bentuknya bulat ya, tapi tidak terlalu sempurna kok. Taruh adonannya di wadah. Nah, adonan ini harus ditutup dengan kain nih, dan kainnya harus bersih ya. Dan kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, adonan akan mengembang 2 kali lipat. Wah, besar sekali adonannya teman-teman. Nah, di sini kita harus menghilangkan oksigen yang ada di dalamnya dengan cara mengempeskannya. Bisa dilihat adonannya sudah semakin empuk dan semakin lentur ya teman-teman. Di sini kita uleni sedikit-sedikit saja nih, supaya sisa-sisa yang ada di wadahnya kembali nempel kepada adonannya. Selanjutnya kita siapkan papan nih. Di sini kita pakai talenan ya. Dan harus ditaburi dengan tepung dulu nih teman-teman. Fungsinya apa sih? Supaya adonan rotinya dan papannya ini tidak menempel satu sama lain. Taburi tepungnya jangan terlalu banyak ya teman-teman, sedikit saja. Dan adonannya sudah bisa ditaruh di atas papan. Nah, kemudian di sini kita potong-potong dan bagi-bagi sesuai kebutuhan ya. Di sini kami pakai spatula saja. Kalian juga bisa menggunakan pisau kok. Tetapi harus lebih hati-hati ya teman-teman karena pisau itu sangat tajam. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini raginya sudah berkembang dengan baik karena adonan rotinya sudah berkembang 2 kali lipat. Dan rotinya pun empuk dan fleksibel. Kita potong-potong sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau kalian mau lebih adil dan rata, kalian bisa ditimbang juga kok adonannya. Nah, setelah terbagi-bagi, setiap bagiannya itu harus dibuat bulat-bulat dulu nih teman-teman. Bulat-bulatnya tidak harus terlalu sempurna ya. Kenapa dibuat bulat-bulat sih? Karena adonan ini akan terus berkembang teman-teman. Jadi kita ingin perkembangannya ini merata ke seluruh adonannya dan terlihat cantik. Nah, bisa dibuat bulat dengan teknik seperti ini ya teman-teman. Dan ditaruh. Kita lakukan pada semua adonannya ya teman-teman sampai adonannya habis. Wah, di sini ada adonan yang terlalu besar nih, jadi aku bagi lagi deh jadi 2. Jangan panik ya teman-teman kalau ada hal seperti itu. Nah, di sini sudah aku bulat-bulatkan semuanya teman-teman. Jangan lupa dikasih jarak ya, karena adonan ini masih terus berkembang. Di sini kita akan isi menggunakan selai coklat. Kita pipihkan dulu ya adonannya.
Tapi jangan terlalu tipis karena nanti bisa menyebabkan akan robek ketika dipanggang. Masukkan selai coklat secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Jika terlalu banyak, nanti bisa keluar kemana-mana selainya. Dan menutupnya dengan teknik mengunci saja. Jangan terlalu tekan ya teman-teman. Setelah dikunci, kita harus membulat-bulatkan adonan ini agar bentuknya terlihat cantik. Lakukan pada semua adonan ya teman-teman, hingga adonannya habis. Nah, di sini kita sudah mengisi semuanya dengan selai coklat nih. Kemudian taruh di dalam loyang yang telah dialasi oleh kertas roti ya. Taruhnya jangan terlalu berdekatan ya teman-teman. Jika kalian tidak ada kertas roti, bisa dialasi oleh mentega kok. Kemudian ditutup menggunakan kain dan diistirahatkan selama 15 menit. Nah, selama diistirahatkan, kita menyalakan kompor ya dengan api yang kecil untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu. Nah, setelah diistirahatkan, adonannya akan mengembang nih teman-teman. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan. Kemudian tunggu hingga 17 menit. Setelah 17 menit bisa diangkat nih rotinya. Nah, rotinya setelah diangkat dioleskan menggunakan mentega. Cantik banget ya rotinya. Nah, di sini Adam akan mengangkat kertas rotinya dari loyang. Wah, rotinya sudah siap dihidangkan nih teman-teman. Lihat dari dekat yuk. Wah, rotinya empuk banget dan isian coklatnya lumayan banyak ya. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Kelompok biologi kamu tuh buat roti udah bagus, udah enak. Hasilnya tuh rotinya enak, empuk, nggak bantet. Terus apa lagi Put? Tapi coklatnya kurang, agak bau amis sedikit. Ya jadi kayak gitu man. Kekurangannya mungkin itu kekurangan kepuasan pribadi gitu ya. Jadi kayak overall sih, kok sama? Overall sih enak gitu, nggak bantet gitu loh man. Jadi itu kritik dari Putri tuh agak pribadi ya sebenarnya. Kurang coklat, emang dia orang yang maruk dan emang terus sih kayak agak amis gitu man. Kayaknya terlalu banyak telur. Mungkin kamu pikir bakal enak gitu ya Put. Biar mengkilap gak sih kalau telur? Iya. Iya gitu. Mungkin dia satu roti satu diceplok ya man, nggak bercanda man. Pokoknya gitu deh man. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.